jumpa dengan Joko Bayu Channel. Pada siang yang cerah ini saya bertemu dengan seorang pengrajin genteng yang terbuat dari tanah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh pemirsa sekalian, saya akan wawancara dengan beliau ini di rumah beliau yang asri ini. Selamat siang, Mas. Siang. Namanya siapa, Mas? Saya Pak Murtiman. Pak Murtiman ya. Pak Murtiman adalah seorang pengrajin sentra produksi genteng ya, Mas ya. Ya. Pak Murtiman, sejak kapan Pak Murtiman mempunyai usaha ini, Pak? Ini dari tahun 90. 90 ya, sudah lama ya. Sudah lama. Itu diturunkan dari bapak atau nenek atau kakek? Dulu ya dari awalnya bapak ya juga buat, tapi dari bikinan manual. Oh, manual. Dari cetakan tangan. Cetakan tangan ya, kan Pak? sudah mulai dari mesin pres itu. Dari sejak tahun 1990 ya, sudah sangat lama, Pak. Lama. Murtiman. Pak Murtiman. Pak Mur, niki produksi genteng ya, saya lihat di sekitar Solo dan terutama Jawa Tengah ya pada umumnya. Apakah produksi genteng yang bahan bakunya itu dari tanah itu hanya di seputaran desa mana, Pak Murtiman? Ya, ini meliputi satu ya 3 kelurahan. Oh, 3 kelurahan ya. Di sini desa mana, Pak Murtiman? Ini Desa Mertan, Kelurahan Wirun. Oh, Mertan itu masuk Kelurahan Wirun dengan gendengan sama pabrik ya. Oh iya. Ini lokasi sentra produksi genteng tanah ini berada di Desa Mertan, tepatnya Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolapan, Kabupaten Sukoharjo. Ini sebuah produksi yang mungkin perlu diketahui oleh pemirsa sekalian di seluruh Indonesia, bahwa Pak Murtiman ini sudah berusaha produksi genteng tanah ini sejak tahun 1990. Oleh karena itu mungkin saya bisa minta tolong Pak Murtiman, bisa kita meliput daripada suasana pabrik genteng ini, Pak Murtiman. Nuwun sewu, monggo. Ya, ini pakai sandal aja, Pak mungkin. Pemirsa sekalian, ini adalah genteng yang nanti akan diceritakan oleh Pak Murtiman. Proses pembuatan genteng dari mulai masih berupa bahan tanah itu dari mana, Pak? Dimulainya dari tanah, percetakan dulu. Oh, oke. Silahkan. Ya. Ini adalah pabrik genteng milik Pak Murtiman, Desa Mertan ya. Kampung Mertan. Nah, ini sebelum jadi seperti ini, Pak Murtiman. Ya, sebelumnya ini yang pertama kan bahannya dulu. Dari mana, Pak? Tanah liat ini kan, ini sebenarnya belum ini kan ada mesinnya penggilingan. Oh, yang molen. Penggilingan, tapi saya dulu punya, tapi sekarang nyewa. Oh, ini yang belum, ini sudah jadi atau belum, Pak? Sudah jadi, tapi belum kering. Ini enggak perlu proses pembakaran? Nanti kalau sudah dikering dimasukkan tempat pembakaran itu. Oh, yang seperti itu. Ya, itu. Ya. Ini semuanya seperti ini, Pak. Yang ya. Tempatnya untuk mengeringkan ini sepertinya ini kan ini ya. Dari cetakan yang terus. Oh, ini cetakannya. Ini cetakan pemirsa, cetakan daripada genteng Pak produksi Pak Murtiman ini. Dan ternyata suasananya seperti ini. Untuk pengeringan tuh di atas bambu-bambu ram, kemudian dimasukkan satu-satu. Ini enggak perlu sinar matahari, Pak Murti? Enggak usah. Nanti kalau langsung sinar matahari kan pecah. Oh, malah pecah. Iya. Tapi kan supaya kering dulu, paling 3 hari baru dijemur. Coba Pak Sarjimin bisa ambil ini mesin pres itu. Ya, ini mesin presnya. Oh, ini yang masih
mentah seperti ini ya Pak ya? Nah, ini kan tanahnya tanah. Kayak jenang. Iya. Ini kan tanah seperti itu kan terus dikasih minyak. Ini bahan bakunya. Ini dari tanah liat itu ambil dari mana Pak? Ambil dari tempat khusus atau? Dan sekarang dulu kan daerah sini ya banyak, tapi sekarang sudah semakin berkurang. Terus ambilnya dari mana sekarang? Ini dari Polokarto juga bisa. Karanganyar banyak. Daerah Karanganyar dengan Polokarto. Daerah sekitar sini tidak ada lagi Pak Mur? Ada ini, ada sebagian situ. Di dekat, yang paling dekat. Dukuh ya? Ya, Dukuh. Ini tanah dari apa? Dari pekarangan atau dari sawah Pak? Ini dari sawah. Oh, dari sawah. Jadi sudah ada pesanan di sana, orang di sana untuk pesan tanah seperti ini. Pokoknya tanah-tanah yang ditanami itu suka tidak bisa hidup. Oh iya, iya. Kalau diambil tanahnya menjadi subur. Terus campurannya itu apakah tanah murni atau dengan campur apa, bahan apa? Campurannya ada 3 nih. Oh iya. Ada pasir. Terus ada bahan keramik itu loh. Oh. Kaulin. Kaulin ya, kaulin. Kaulin. Oh iya. Itu kan terus sama tanah. Tanah liat. Terus ada semacam minyak ini kelihatannya agak. Ini kan pakai solar saya. Oh, harus ada solar untuk juga pelicin, Pak Mur, ya? untuk pelicin. Untuk pelicin supaya waktu cetak itu enggak lengket ke situ. Enggak bisa enggak kelat lah. Oh iya. Ya ini pemirsa sekalian, Pak Mur sementara ada memproses sebuah genteng. Ini genteng apa Pak Mur namanya? Genteng pres, mandiri kecil yang besar. Mantili kecil. Ada yang besar tapi kan ini proses pembuatan genteng kan ada produksi Pak Mur. Ya, kan mandiri kecil tapi mandiri besar juga ada, tapi sekarang baru. Silakan Pak, mungkin bisa dipraktekkan sebentar. Kalau ada tenaga kan bisa. Oh iya. Tapi Pak Mur juga bisa ya? Iya bisa. Oh iya. Iya. Ini proses dan kesana Mas Sarjimin sudah dari depan Mas. Ya. Ini proses pengepresan genteng mantili yang kecil ya. Yang kecil. Yang besar juga ada. Oh langsung jadi begini ya? Jadi ya. Ini. Pemirsa sekalian ini baru sekitar enggak sampai 5 detik sudah jadi. Oh iya ya. Jadi. Ini mesinnya ini mahal ya Mas ya? Dulu masih ringan. Dulu hanya 500, sekarang ya 500.000. 500 juta. Oh. 500 juta harga ini. Enggak 500.000 dulu. 500.000 Oh. Dari Klaten. Dari Klaten ya. Oh ya, produksi ini ya. Ya, pengecoran dari Klaten. Terus dipotong ini baru ceper itu ya Pak. Ceper. Kalau 3 orang kan sendiri. Berarti ini kerjanya ini 1 orang saja, ini 1 mesin ini. 3. Ini 3 orang nih. Oh 3 orang. Jadi satunya yang ini bikin masukkan. satu, yang langsung bisa dimasukkan bisa. Dan yang satu ini. Oh muter. Berarti satu produksi satu buah genteng itu makan waktu berapa menit itu Mas? Ya berapa ya? Cukup banyak ya ininya. Paling 3 menit. 3 menit sudah jadi yang untuk dijemur itu. Terus sampai ke mana Mas? Habis dari sini kemana? Nah ini. Dibalik. Oh. Sudah jadi. Terus dijemur di ini. Di angin-angin. Taruh sini dulu. Nanti kan dipindah tempat sana. Ini kan cuma untuk sementara nanti pindah situ. Oh iya, jadi banyak sekali setelah dipres tadi dari bahan baku ini terus masuk sini kurang lebih 3 menit baru diangin-angin. Biasanya diangin-angin kan ya. Nanti kan kenapa kalau dijemur itu malah pecah Pak Mas? Soalnya kan masih basah, kan terlalu panas nggak kuat. Oh iya. Langsung nggak kuat. Paling. Oh ya ini yang karena tadi dikasih solar tadi bisa ada pelitinya. Kalau nggak dikasih kan nanti kan bisa melekat terus. Ya. Ini harganya berapa Mas Mur? Satu buah biasanya? Di tempat ini yang kecil ini 1.200. 1.200 sampean ngantar? Enggak di tempat. Oh ambil di tempat. Matang ya Pak? Sudah matang. Sudah matang, sudah dibakar. Jadi nanti setelah ini terus setelah kering masih dibakar lagi Mas Mur? Ya. Jemur dulu. Oh dijemur sampai kering dulu tadi. Paling ya di sini kan 3 hari 2 hari bisa. Oh iya. Mari silakan Mas. Dari sini tadi dijemur diangin-anginkan. Terus dijemur. Sekitar 3 hari ya. Oh 3 hari. Ya ini sekalian ya. Kemarin.
Ini. Di tangan kemarin. Ini nanti dijemur kapan? Besok bisa. Oh, besok dijemur. Ya, bisa kering kalau. Oh, berarti ada waktu-waktu tertentu yang harus dijemur itu supaya tidak pecah ya, Mas? Ya, pemirsa sekalian, ini proses produksi genteng tanah produksi Bapak Murtiman di Desa Mertan. Nanti saya akan berbicara lebih jauh tentang pemasaran ya, Pak Mur ya. Ini setelah dari sini ini jemuran ya. Jemuran. Ini jemuran genteng. Ini 3 hari ya. Ini sudah dijemur seperti ini Pak Murtiman. Oh ini ya sudah. Ini pemirsa sekalian ini sudah dijemur, ini ternyata sudah kuat ya. Ini biasanya jemurnya berapa hari Pak Mur? Kalau sinar penuh 1 hari, saya 1 hari sudah cukup. Karena di sini di atas lantai cor-coran ini sehingga panas dari bawah dengan dari atas ya Pak. Oh ya, ini pemirsa sekalian ini banyak genteng yang sudah siap untuk dibakar ya Mas. Bakar, ini bisa langsung masukkan topong. Oh ya, namanya topong nanti ya. Setelah di sini nanti baru dibawa ke ini. Ya ini pemirsa sekalian kita lihat suasana pabriknya Pak Murtiman ini dari sana Mas. Ini rumah beliau. Ya tentu hasil daripada usahanya ya Pak ya. Luar biasa. Ini menjadi contoh bagi para pengusaha dimanapun saja untuk tetap ini situasi pabrik genteng Pak Murtiman. Mari kita bisa melihat ini ternyata setelah dari jemur tadi terus ke topong. Proses berikutnya pembakaran Pak ya. Ya ini di sebelah jalan ini, sebelah jalan rumahnya Pak Mur. Nah, ini genteng yang dijemur juga banyak sekali sini. Ya, ini. Oh ya. Ini selama 3 hari Pak ya. Dijemurnya ini setelah dari sana. Nah, setelah dari ituan 3 hari dijemur. Ya, mari ini Pak Mur. Yang seperti tadi di sana ya. Seperti jenisnya sama. Berarti juga cukup berat juga ya untuk terutama panas ini harus panas bener ya. Iya. Kebetulan pas panas sekali pemirsa sekalian ini dijemur di tepi jalan ya. Kalau panas sampai 1 hari penuh kan bisa kering. Ya. Setelah itu kita lihat ke proses pembakaran. Ini tungku pembakaran ya Pak Mur ya. Pembakaran. Ini tungku pemirsa. Pemirsa sekalian ini tungku pembakaran proses genteng pabrik genteng tanah yang dimiliki oleh Bapak Murtiman. Ini prosesnya mungkin bisa dilihat. Ini ada apa? Tungkunya di situ. Tungku pembakaran. Ini kan tempat iya. kai masuk di sini kan. Coba ini kan buka saya Pak nih supaya ya. Nah, ini Pak Murtiman pemirsa sekalian ini adalah tungku pembakaran yang mana tadi setelah dijemur terus dibakar di sini ya. Dibakar di tempat tungku ini ada. Ini tempat masukkan genteng sini. Masuknya dari mana? Dari sini. Oh, dari situ ya. Saya kan sudah kering dimasuk sini. Oh, dari masukan dari lubang ini, Pak. Pak Admin lihat di dalam situ. Nah, ini pemirsa sekalian ini adalah tempat pembakaran yang tungku tadi ya. Terus proses pembakaran itu makan waktu berapa lama, Pak Mur? Ini kan saya kalau bakar 8 jam. 8 jam? Non stop itu ya? Udah langsung kan Pak, enggak. Terus sampai penuh itu ya Pak biasanya? Penuh sampai itu. Ini satu tobong ini satu apa namanya? Tungku ini muat berapa ribu genteng Pak? Kalau mandil kecil itu 8.000. 8.000? Wah, banyak juga ya. Kalau mandil besar cuma 6.500. Jadi di proses pembakaran kurang lebih selama 8 jam ya, non stop. Itu kayu bakarnya dengan kayu apa Pak? Kayu dari kayu jati juga bisa. Kayu jati yang ada di sebelah situ Ya, kan? kayu sengon juga ada. Nah, ini setelah jadi yang dibakar ini seperti ini ya. Yang ini mungkin sisa-sisa yang dikirim. Untuk ini ya. Oh, Kalau sudah penuh. Ya. Kalau sudah penuh genteng. Ini tungku yang sebelah sini pemirsa sekalian. Ini kan Tungkunya Pak Murtiman. Tempat pembakarannya dan di sana kan ada satu orang. Jadi dari sebelah sana 3 lubang, dari sebelah sini 3 lubang Pak ya. Oh, sana ada sendiri orangnya, sini ada yang masuk orangnya. Berarti 8 jam juga. Biasanya kalau membakar itu malam atau siang Pak?
Pagi saya jam 10. Jam 10 mulai, nanti sore baru selesai. Nanti jam 6 jam 7 selesai. Oh begitu ya ya. Nah ini masukkan. Cak kering nih. Oh ini yang siap ya, untuk dibakar ini nih Pak Mur. Siap dibakar nih. Ya ini pemirsa Nah, ini genteng yang siap untuk dibakar ke tungku pembakaran tadi yang Pak Mur Timan sudah jelaskan. Kalau sudah kering, Dibakar selama 8 jam ya Pak ya. Cukup lama. Baru bisa. Nah setelah dibakar itu ambilnya itu berapa hari lagi Pak? Paling Kan masih panas pasti. menunggu 1 hari. 1 hari saja bisa. Bisa. Nggak usah disiram air. Enggak usah. Oh. Enggak usah. Jadi langsung diambil gitu ya. Nanti kan diambil, umpamanya nanti sore kan selesai bakarannya, paling jam 7 selesai. Terus besok jadi tunggu begitu. 1 hari. Terus dipak di gudang ya untuk Ya, nanti tinggal pemasaran. dipasarkan. Kalau saya pemasaran ya sampai Kendal. Oh gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk pemasaran ya Pak. Kembali ke dalam panjenengan mawon. Ini suasana apa namanya Pak ini? Topong. Tempat pembakaran. Topong tempat pembakaran genteng. Ya. Miliknya Pak Murtiman Desa Mertan ya. Yang sudah berusaha genteng sudah tahun 1990 ya Pak ya. Dari kecil ya. Oh iya. Iya ya. Kita kembali lagi ke rumahnya Pak Murtiman untuk saya bisa wawancara tentang proses pemasaran marketing ya, istilahnya marketing. Ini rumahnya Pak Murtiman yang bagus. Ini tentu usaha dari usaha genteng ya Pak Mur. Iya. Pak Mur sambil jalan ke teras, saya dengar ada produksi genteng ini selain dipasarkan di sekitar Solo lokasi ya, mungkin seluruh Jawa Tengah ya Pak ya? Saya. Seluruh Jawa Tengah itu bisa pesan di sini? Bisa. Oh iya, karena memang produksi genteng ini genteng terutama produksi apa namanya di Samertan, dengan gendengan ya Pak ya? Bisa. Ya, gendengan itu artinya genteng Pak ya? Ya, gendengan itu kampung. Oh. Nama kampung. Tapi bukan sejarahnya dari gendeng itu? Enggak. Oh enggak. gitu. Oke, di teras saja Pak. Gitu, ini kemauan. Nah, baik pemirsa sekalian, kita sudah berjalan meliput semua produksi genteng produksi Pak Murtiman di Desa Mertan. Ya. Ternyata cukup unik juga ya. Memang sengaja saya liputan ini untuk ditujukan kepada pemirsa sekalian sehingga diketahui oleh masyarakat bahwa bagaimana proses produksi genteng. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Murtiman sebagai pemilik pabrik ini. Dan tentu kalau namanya produksi, sentra produksi itu ada semacam marketing pemasaran. Ada. Pak Mur, saya pernah dengar Pak Mur tuh selain marketingnya atau pemasaran itu di sekitar Jawa Tengah bahkan di seluruh Jawa ya Pak ya? Bisa, kayak sampai. Biasanya mereka pesan sini langsung atau lewat HP atau lewat ini? Juga bisa langsung bisa lewat HP juga bisa. Jadi semuanya. Tapi kebanyakan begini Pak, saya lihat ini genteng begini, kalau saya di NTT itu yang memakai genteng ini orang-orang kaya Pak. Tapi kalau di Jawa enggak ya Pak ya, itu semua rata biasanya Pak genteng. Biasanya kan orang Jawa kan pakainya genteng. Karena tahan lama, juga bagus. Secara arsitek, kebetulan saya seorang arsitek juga. Nah ini genteng ini memang bertahan lama Pak ya, padahal ini bahan aslinya itu dari tanah. Tetapi bisa bertahan lama, contohnya di rumah-rumah Galmati itu ya Pak Sadimin. Itu sudah puluhan tahun bahkan tapi belum pernah bocor ya. Mungkin kayunya yang banyak yang perlu rangkanya ya. Tadi sebelum saya ngomong-ngomong sebelum wawancara tadi Pak Murtiman bilang ada ekspor ya di Jepang kan? Ada dulu kan. Saya ada pesanan dari Jepang tapi orangnya yang beli dari Jogja, ambilnya oh dari saya. Jadi agennya dari Jogja, terus ininya pemesan dari Jepang. Orang Jepang asli atau? Katanya orang Jepang asli tapi lewat Jogja. Oh gitu. Arsiteknya dari Jogja. Oke Pak Murtiman, ini sementara kita cut dulu Pak Sadimin. Nanti saya akan lanjut pada episode kedua berbicara tentang pemasaran khususnya dan bagaimana sepak terjang dan perjuangan Pak Murtiman memproduksi sebuah ini dan sampai sekarang bersyukur masih bisa dipertahankan produksi seperti ini.
Mungkin sampai di sini dulu, kita akan masuk pada episode yang kedua.